thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bacaan hari ini pas sekali untuk renungan tentang tema MMT pada bulan April ini. Saya mau mengulang lagi apa tadi baru dibacakan. Injilnya saja ya. Jadi kalau kita dengar bacaan-bacaan hari ini, dalam minggu-minggu ini, selalu ada pengantarnya di awal di rumah ibadat di Kapernaum. Dan di situ ya dapat dikatakan ironis ya, bahwa di rumah ibadat malah justru banyak orang yang tidak percaya. Bertengkar tentang apa yang mereka yakini. Dan di sini mereka bertengkar tentang apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana dapat makan dagingnya ya. Jadi pemahaman iman yang harafiah, yang sifatnya itu kalau kita itu dapat paham, kita baru percaya. Inilah yang terjadi pada konteks Yesus hidup ya. Dan Yesus itu selalu mengatakan semua dalam bentuk perumpamaan. Yesus tidak mendefinisikan tentang kerajaan Allah. Tapi dia menggambarkan kerajaan Allah itu seperti seekor unta yang masuk dalam lubang jarum ya. Jadi memang
untuk masuk dalam kerajaan Allah atau masuk dalam misteri kerahiman Allah itu eh, ya tidak mudah ya, tetapi juga tidak mustahil. Nah, di sini eh, apa yang kita dengarkan tadi dalam bacaan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Memahami dan mengalami Yesus itu bukan harafiah, karena memahami dan mengalami Yesus itu adalah suatu proses ya. Dan proses itu bukan tentang bahwa satu tambah satu sama dengan dua ya. Kebetulan tadi saya siang tuh dipanggil sama air pajak ya untuk urusan Sangga Pratiwi dan semuanya memang belum selesai. Tapi saya menarik tadi ke sana dan airnya bagus sekali dan sangat respect ya. Memahami bahwa Sangga Pratiwi sudah tidak punya apa-apa dan yang penting Bapak Romo menyelesaikannya dengan baik ya. Tapi setelah saya turun, di bawah itu ada tulisan menarik ya. Satu tambah satu sama dengan dua itu akan dapat dipahami jika tidak ada korupsi. Ya, itu kalimatnya menarik. Sampai terkesan saya. Satu tambah satu sama dengan dua itu dapat eh, terjadi jika tidak ada korupsi. Maka jika ada korupsi, satu tambah satu sama dengan lain itu ya pemahamannya. Kalau kita lihat di sini yang namanya dunia corrupted ya, sistem yang corrupted itu banyak hal-hal yang diatur, hal-hal yang secara perhitungan itu sudah harusnya terjadi, tetapi tidak terjadi. Dalam konteks manusia saja, orang tidak mudah percaya, gitu. Karena banyak cara berpikir yang corrupted ya, yang seharusnya kita eh, mendapatkan ini dengan proses ini kok nggak mendapatkan ya. Karena ada banyak hal yang diinterpretasikan dan kemudian dipahami secara konteksnya masing-masing, tetapi tidak bisa menemukan yang sesungguhnya eh, seperti apa ini. Nah, dalam konteks bacaan hari ini, Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Maka kalau kita secara dunia saja kita tidak bisa memahami karena banyak hal subjektif, maka di sini memahami Yesus juga tidak dapat secara subjektif juga ya. Karena kita butuh suatu proses pengalaman-pengalaman yang personal, yang juga kita kita pastikan juga bahwa Yesus itu ada, bukan hantu gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa melihatnya makan dagingku dan minum darahku itu eh, seperti seorang kanibal, tidak ya. Minum darahku dan makan dagingku itu kita kita selami dalam konteks hidup kita, gitu. Kita mengalami Yesus lewat daging kita, lewat darah kita, lewat hidup kita sehari-hari. Maka kalau kita tidak mengalami itu dengan daging kita dan darah kita, apa yang dikatakan Yesus di sini eh, tidak nyata. Karena apa? Kita mencoba mengalami Yesus hanya dengan pikiran dan perasaan, tapi bukan realitas hidup kita. Saya sangat terkesan dengan bacaan hari ini, eh, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKID, kalau kita menyelami lagi kata-kata ini, bagaimana kita mengalami Yesus secara personal, juga objektif ya, bukan subjektif ya. Maksud saya, iman yang kita alami dengan Yesus itu bukan iman ilmu pengetahuan gitu loh. Seperti orang-orang Yahudi sulit memahami Yesus. Bagaimana mungkin saya makan dagingmu dan minum darahmu?
Berarti kan saya membunuh kamu, toh. Jadi di sini orang salah memahami Yesus yang mengatakan itu dalam konteks yang harafiah. Tetapi sesungguhnya di sini yang Yesus katakan adalah bagian yang terakhir tadi. Jika ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka kita dapat menemukan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir dan hidup dan nyata dalam keseharian kita. Karena kita membacanya dengan mata batin, ya. Seperti Ibu Teresa yang mengatakan dalam kalimatnya, ini mohon maaf saya ketutupan kepala saya, makanya eh, mari kita lihat dalam renungannya ya, supaya nggak ketutupan kepala saya share screen sekarang. Nah, ini lebih jelas sekarang ya. Baik, kita coba pelan-pelan membaca lagi apa yang Ibu Teresa sampaikan. Penderitaan tidaklah dapat pada dirinya sendiri. Jadi penderitaan itu nggak ada artinya kalau hanya pada dirinya sendiri. Dan kalau kita hanya menderita dengan diri kita sendiri, maka kita susah memahami bagaimana hidup ini mempunyai makna. Kalau kita menderita sendirian, kata kan seperti ini ya, kita menderita sendirian itu ya seolah-olah kita merasa yang paling paling tidak bahagia ya. Dan teman-teman dan sahabat-sahabat kakak itu pun juga kita juga saling mendoakan dengan semua pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman perjuangan untuk menemani orang-orang yang kita cintai, dan juga menemani juga proses-proses sampai pada akhirnya kita dapat mengantar orang-orang yang kita cintai ke dalam kerahiman Tuhan. Ini juga penderitaan ya. Yang menderita itu adalah tidak hanya sendiri, tapi juga yang lainnya bersama-sama. Tetapi ada banyak keluarga yang menderita, tapi masing-masing menderita dengan cara sendiri ya. Tidak punya linknya. Bagaimana kita bisa memaknai peristiwa ini? Peristiwa dalam salah satu anggota keluarga kita yang sedang sakit, peristiwa dalam salah satu anggota keluarga kita yang sedang kesusahan ya. Seolah-olah kita ingin mengambil alih ya. Kita ingin menggantikan mereka. Tapi kalau kita sadar kita pun juga tidak mampu ya. Dan tidak mungkin juga gitu. Kita tidak bisa menggantikan orang yang menderita sakit kanker atau sakit yang lainnya, seolah-olah kita ingin mengurangi penderitaan mereka. Tidak mungkin. Dan inilah yang membuat suffering is nothing by itself ya. Kalau kita melihat menderita itu semata-mata hanya untuk penderitaan, ya akhirnya kita sama-sama tidak tahu ya bagaimana melalui itu. Seperti tadi gambaran bacaan hari ini, Yesus mengatakan, makanlah dagingku karena benar-benar dagingku adalah makanan dan minumlah darahku. Dengan kata lain, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka di sini kita perlu semakin membawa pengalaman-pengalaman manusia kita. Dalam konteks ini, Ibu Teresa mengajak kita untuk melihat penderitaan. Karena ini memang yang paling tidak mudah manusia lalui ya. Manusia dapat melalui suka, sih, senang dan semuanya. Tapi juga kerap manusia sama halnya waktu penderita mengalami suffering dan sukacita hanya untuk itu saja. Di sini Ibu Teresa mengajak kita untuk suffering shared with the passion of Christ ya. Kita mencoba membawa penderitaan kita sebagai bagian kita mengalami komitmen Yesus melalui jalan salibnya, passionnya ya, kesungguhannya. Jadi di sini passion itu kan bukan tentang penderitaan semata-mata, tapi kesungguhannya Yesus melalui jalan salibnya untuk semua. Jadi di sini penderitaan yang dia share ya. Kalau Yesus itu menderita karena dia memang dibuat menderita, maka kita sebut sengsara Tuhan. Ia mengalami sengsara karena dosa-dosa manusia,
karena kedengkian, karena banyak orang yang ingin menghukum mati dia, yang mengatakan dia menghujat Allah. Semua kebencian manusia itu ada pada jalan salib Tuhan. Dan Yesus mengambil itu. Di sini memang Passion of Christ itu tidak semata-mata tentang penderitaan, tetapi Yesus mengambil jalan salib itu sebagai jalan yang membawa semua kepada keselamatan. Dan itulah yang kita maksud, kalau saya pahami kata-kata Ibu Teresa ini, suffering shared with the passion of Christ is a wonderful gift, ya, adalah hadiah yang luar biasa. Karena kita membawa suffering ini sebagai jalan untuk semua mengalami keselamatan Tuhan. Tentu kita banyak mengalami situasi di mana kita tidak mudah untuk menerima penderitaan, ya. Karena pada dasarnya manusia juga takut menderita. Takut menderita adalah apa? Kalau kita itu tahu tentang penderitaan, pasti ada banyak hal yang di luar kemampuan manusia untuk menghadapinya. Yang kerap terjadi, manusia takut penderitaan karena manusia tidak mau mengambil dan tidak dapat mengambil bayangan-bayangan tentang bagaimana menderita itu. Dan inilah yang membuat manusia akhirnya tidak mengalami penderitaan sebagai jalan. Dan dengan kita merenungkan tema ini, suffering shared with the passion of Christ adalah hadiah yang luar biasa. Kita menemukan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui jalan salib itu adalah jalan yang membawa kita semakin masuk di dalam makna bagaimana membawa penderitaan ini juga sebagai jalan untuk keselamatan bagi semua. Dan ini adalah the most beautiful gift, ya, a token of love, ya, suatu tindakan cinta. The most beautiful gift dalam arti apa? Kita bisa melihat di balik semua orang yang menderita itu, kita ambil bagian juga dengan Passion of Christ. Maka di sini baik yang mengalami penderitaan maupun yang bersama mengalami, menemani, mendampingi orang yang menderita itu, di situ tidak dilihat lagi penderitaannya, tetapi suatu relasi cinta, relasi kasih. Bapak Ibu, saya punya video kecil yang menarik ini, ya. Tadi sudah saya bagikan juga, tapi baik kita nonton bersama sebentar, ya. Menariknya apa? Karena video ini mengisahkan seorang anak kecil yang dia sangat terkesan dengan berbagai macam peristiwa, ya. Bentar. Oke, mari kita lihat sebentar videonya. Saya sering mendapatkan video-video yang inspiratif, maka baik kita lihat video ini, di balik video-video ini ada sesuatu yang sangat inspiratif tentang bagaimana menemukan suatu perhatian dan juga kasih, ya, lewat semua peristiwa hidup. Kita lihat. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and
find the truth. You know love is all we need. Beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. Baik, Bapak Ibu, sampai sini saja. Intinya semua sama videonya. Nanti bisa dilihat, karena saya sudah share ya. Saya sudah share juga di grup. Video-video itu mengingatkan kita tentang bagaimana sharing. Ya, saya mau menegaskan tentang satu kata tadi dalam ini ya, share ya. Jadi sesuatu yang kita bagi bersama, yang kita alami bersama, yang kita sekurang-kurangnya saya mau ambil bagian ya. Jadi kata sharing itu kan bisa saya mau berbagi, saya juga ambil bagian, saya punya ya. Jadi kehadiran saya pun juga ada di sana. Intinya bahwa bukan lagi tentang berpikir tentang penderitaan, bukan lagi tentang merasa tentang penderitaan, tetapi saya ada di sana. Dan ada di sana itu adalah suatu keputusan iman ya. Kalau kita lihat dari anak-anak tadi yang itu saya yakin itu keputusan iman ya. Meskipun mereka sebagai anak kecil ya melihatnya itu sebagai suatu yang natural ya. Dan keputusan iman itu yang natural seperti itu. Artinya kalau kita melihat seseorang yang mengalami kesulitan dan dalam penderitaan, kita ambil bagian dalam penderitaan mereka. Kita lebih mudah melakukan itu. Dan ketika kita didorong oleh suatu yang sangat biasa kita lakukan, kita semakin mudah untuk ambil bagian dalam penderitaan, supaya bukan mengurangi penderitaan mereka, tetapi bersama mereka. Tentu Lia itu kan bagian dari kita mau ambil bagian ya di dalam semua peristiwa kehidupan yang ada. Sekurang-kurangnya entah lewat nasi bungkus, entah lewat kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan di masing-masing KKIT, membuat makanan dan semuanya, itu kan bagian dari kita mau ambil bagian bersama mereka. Tapi satu lagi yang sekarang ini penting adalah kita tidak cukup juga hanya ambil bagian, tapi kita juga membawa penderitaan kita. Dan inilah yang Ibu Teresa hari ini sampaikan, suffering shared with the passion of Christ. Dan ini adalah suatu tahap berikutnya. Ketika kita sudah terdorong untuk ambil bagian dengan Kristus, kita pun pada saatnya juga diminta oleh Yesus untuk tetap membawa penderitaan kita share dalam passion of Christ sebagai jalan untuk keselamatan. Dan itulah yang disebut a token of love ya. Adalah suatu token ya, jadi suatu hal yang penting yang dalam cinta itu ya, dalam kasih itu adalah kita mau ambil bagian dalam passion of Christ ya. Jadi bukan hanya karena concern sosial, karena keinginan untuk mengurangi penderitaan orang lain, tetapi tahap berikutnya adalah kita juga mau itu sebagai ambil bagian dalam Kristus. Nah ini ya sesuatu yang dalam menurut saya dalam konteks Ibu Teresa dari Kalkuta yang menawarkan kepada kita spirit eaters ya. Jadi spirit eaters itu kita terdorong bukan hanya karena kemanusiaan, tapi kita mau share dengan Yesus yang telah memulai lebih dahulu sebagai jalan salib, jalan yang membawa semua pada keselamatan. Maka
energi kita nggak ada habis-habisnya ya Bapak Ibu ya. Kita lelah secara fisik, kita capek memikirkan, tapi energi kita terus karena kita di sini melakukan karena ambil bagian dalam Passion of Christ. Entah lewat penderitaan kita sendiri, entah juga lewat action kita, token of love tadi. Maka dua hal ini sama. Seorang yang menderita dan seorang yang ambil bagian dalam penderitaan orang lain, dorongannya adalah a token of love. Ya. Jadi suatu tindakan cinta itu. Maka ketika, contohnya di sini kita juga dalam konteks KKIT, ketika kita menemani orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit, di situ tidak lagi melihat dia sebagai entah itu pasangan saya, entah anak saya, atau keluarga saya. Tapi saya ambil bagian dalam momen-momen itu bersama Kristus yang telah melaluinya. Jadi bagi yang sedang mengalami penderitaan atau yang menemani penderitaan, itu bersama-sama mengalami Kristus. Karena pusat dari apa yang kita jalani adalah cinta yang Tuhan bagikan dan sharekan kepada semua lewat tubuh dan darahnya. Dan ini persis bacaan hari ini sangat pas sekali ya untuk renungan kita dalam tema ini. Mari kita lihat selanjutnya. Mari kita lihat selanjutnya. Dalam konteks sharing tadi ya, poinnya adalah kita ambil bagian lewat peristiwa manusia melalui peristiwa-peristiwa yang kita punya maupun orang lain punya, kita ambil bagian dalam jalan salib Tuhan. Dan jalan salib ini kita alami sebagai suatu panggilan ya. Ini yang selalu kita juga sudah renungkan setiap kali ya. Di sini semua ciptaan menemukan dalam dahaga Yesus cinta Sang Pencipta pada semua ciptaan. Dalam visi Ibu Teresa yang dalam perjalanan ke Darjeeling itu, dia melihat sebuah kerumunan besar, bermacam-macam orang ada di situ. Miskin sekali dan anak-anak pun ada di situ. Mereka semua mengulurkan tangan, tengadah ke arahku yang sekarang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan mereka berseru, datang, datanglah, selamatkanlah kami. Bawalah kami kepada Yesus. Dalam konteks ini, saya ingin mengajak untuk mendalami lagi bahwa penderitaan yang paling mendasar adalah ketika orang menjauh dari Allah. Jadi di sini Bapak Ibu, penderitaan itu bukan sakit kanker. Penderitaan itu bukan semata-mata tentang kita mengalami suatu kejatuhan dalam hidup. Atau kehilangan banyak hal dalam usaha dan semuanya. Itu adalah peristiwa manusia. Kita hari ini dapat makan, besok bisa tidak dapat makan karena sakit ya. Kita hari ini bisa dapat minum, besok juga bisa tidak dapat minum karena banyak hal. Tetapi entah saya sehat atau sakit, entah saya jatuh atau bangun, entah saya dalam situasi up atau down ya, kita tetap di situ datang pada Tuhan. Dan ini seruan dari banyak orang kepada Ibu Teresa, orang-orang yang miskin dan anak-anak yang terlantar. Begitu gambarkan bagaimana kemiskinan yang paling memuncak adalah kemiskinan ketika manusia kehilangan orientasi. Manusia kehilangan tujuan hidup yang paling mendasar, yaitu melihat Sang Pencipta. Saya sedikit intermezzo ya. Yang kali lalu kan terima kasih kepada kerabat kerja dari Jakarta ya, dari 4 wilayah, Tomang, Kelapa Gading, dan Sunter, dan Bayoran, yang bersama-sama dengan anak mahasiswa di tempat kami mengadakan buka bersama ya. Dan saya tersentuh juga dengan situasi di mana ada banyak orang yang awalnya diundang tidak datang, tapi
ketika yang datang itu lalu bercerita pada yang lainnya, lalu banyak yang datang juga ya, dan banyak juga teman-teman pemulung juga yang datang dengan membawa apa namanya karungnya ya, ambil dalam posisi sedang habis kerja mengambil mencari sampah itu ya. Dan mereka datang dan makan di sini dan kita biasa saja semuanya menerima mereka. Kiranya ini kata datang ini menjadi sesuatu yang spontan ya. Jadi eh, penderitaan itu ketika menjadi penghalang untuk datang pada Tuhan, akhirnya manusia kehilangan spontanitas untuk melihat Allah. Spontanitas itu adalah sesuatu yang genuine ya. Kalau orang lapar ya cari makan ya. Kalau orang minum adalah cari air ya. Dan ini menggambarkan bagaimana banyak manusia yang sebenarnya lapar dan haus tetapi tidak mencarinya karena mereka kehilangan orientasi untuk menemukan dahaganya dipuaskan oleh Tuhan. Maka dahaga Yesus, kalau saya membayangkan di sini adalah dahaga yang berangkat dari banyak manusia yang tidak datang pada Yesus. Dan manusia tidak lapar dan haus untuk mencari sumber kelaparan dan kehausannya pada Tuhan. Maka penderitaan di sini menjadi sangat mendasar karena tidak hanya secara fisik orang menderita, tapi ditambah lagi secara batin, secara rohani orang menderita. Maka saya ketika melihat teman-teman pemulung dan juga ada yang juga selalu tidur di depannya Wisma ya, dan saya katakan silakan datang kalau siang pada mau lapar, tapi nggak tahu kayaknya pada malu-malu semua ya. Tapi kalau saya lihat kemarin ketika secara formal kita undang mereka datang dan mereka datang dengan semuanya ya, dengan segala apa namanya ya. Ada yang karena tidak tahu atau buru-buru ya, tapi juga ada yang menolak juga ya. Ada yang mengatakan sudah kenyang dan semuanya. Maka ketika manusia kehilangan spontanitasnya, yang terjadi adalah manusia terbelenggu dengan pikiran dan perasaannya. Kita kembali ke video kecil tadi ya, anak-anak tadi ya. Coba Bapak Ibu lihat spontanitas seorang anak ya, yang uh, ada seorang apa namanya pengemis yang haus ya, lalu dia dia kasih minumnya ya. Lalu juga ada seorang ibu-ibu yang lihat apa mau lapar gitu ya. Lalu ada anak kecil tadi melihat ibu itu lalu dia memberikan makanan. Spontanitas untuk datang, mengalami dan berbagi. Baik itu merasakan penderitaan orang lain, tapi juga sekaligus juga mau ambil bagian dalam penderitaan orang lain itu adalah sesuatu yang spontan. Maka kalau kita kehilangan spontanitas di dalam iman kepada Tuhan, ya kita menderita. Dan itu yang saya ingin katakan, suffering shared with the passion of Christ itu adalah suatu spontanitas ya, spontanitas di mana kita membawa semua peristiwa kehidupan ini. Tidak hanya sakit, tapi juga sehat. Tidak hanya jatuh, tapi juga waktu bangun juga. Secara spontan, semua peristiwa manusia itu selalu membawa kita kepada rasa bersyukur kepada Tuhan. Maka ketika saya merenungkan kata-kata Ibu Teresa ini, mereka mengulurkan tangan ke arahku yang sedang di tengah-tengah mereka dan bawalah kami kepada Yesus. Datanglah, selamatkanlah kami dan bawalah kami kepada Yesus. Dan inilah yang Ibu Teresa katakan, suffering shared with passion of Christ, tiada lain adalah buahnya token of love. Semakin kita datang pada Yesus, kita semakin mencintai semua orang. Bahkan orang yang salah paham terhadap kita, bahkan orang yang juga tidak mudah untuk memahami kita. Tetapi kita punya token of love tadi. Kekuatan cinta yang membuat kita tetap membuka hati pada siapapun. Karena dengan demikian, kita juga menjadi inspirasi orang datang pada Yesus.
Ini yang selalu kita gunakan juga ya Bapak Ibu ya. Penderitaan Yesus terus berlangsung dalam diri orang yang kemanusiaannya tersingkirkan. Saya memberi judul yang kemanusiaannya tersingkirkan. Mari kita baca soal apa itu kemanusiaan yang tersingkirkan. Dalam penyamaran yang menyedihkan, ya. Ketika Anda melihat penderitaan orang-orang, Anda menyadari bahwa penderitaan Yesus sedang dihidupkan kembali. Marilah melayani Yesus yang menyamar dalam diri orang miskin. Marilah kita membuat pengorbanan. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai melalui diri kita. Kalimat yang terakhir ini buat saya sangat inspiratif. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai melalui diri kita. Di sini share with the Passion of Christ itu sangat jelas. Karena apa? Kita membuka hati, mengizinkan Tuhan melalui diri kita, menyentuh dan menyapa orang-orang yang memang tersingkirkan kemanusiaannya. Orang-orang yang tersingkir kemanusiaannya tiada lain adalah orang-orang yang kehilangan martabatnya sebagai gambaran Allah. Dalam arti tertentu, tetap manusia adalah gambaran Allah. Tetapi orang tidak melihatnya itu. Bahkan orang lain pun tidak melihatnya. Dalam konteks dunia kita, seperti ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengetahuinya. Tetapi berapa banyak sungguh-sungguh orang yang tersingkirkan itu juga melalui diri kita mengalami Tuhan. Dan inilah penderitaan Yesus yang terus berlangsung. Dengan kata lain, penderitaan Yesus terus berlangsung pun juga orang yang mengatakan percaya pada Tuhan sesungguhnya juga tidak membiarkan dirinya menjadi jalan bagi Allah untuk menyentuh dirinya dan sesamanya. Pengalaman iman yang tidak di-share bersama the Passion of Christ, jalan salib Tuhan, akhirnya kata iman itu menjadi sangat tidak jelas ya. Karena iman hanya berkaitan dengan keselamatan diri sendiri ya. Saya mau percaya pada Tuhan asalkan saya sehat. Saya mau percaya pada Tuhan asalkan orang ini sembuh. Saya percaya pada Tuhan jadi kita menjadi bukan unconditional tetapi kita kondisikan ya. Cinta kita kondisikan. Jadi seperti barter atau seperti dagang ya. Jadi yang tadi dikatakan the token of love itu bukan lagi menjadi rahmat, tetapi menjadi hal yang kita cari ya. Cinta yang sifatnya manusiawi. Maka saya ingin menunjukkan satu video lagi dari Ibu Teresa. Mari kita lihat di sini Tuhan Yesus yang masih menderita, dahaganya semakin mendalam. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah my love ya, my Lord ya. Tuhan adalah Tuhanku. Tapi juga Tuhan adalah my hero ya. Bagaimana Tuhan menjadikan jalan salibnya sebagai jalan yang dapat menjadi kita juga berbagi hidup demi keselamatan banyak orang. Mari kita lihat cuplikan video ini yang juga pernah kita lihat untuk mereview lagi ya. Apa yang Ibu Teresa katakan tentang suffering is nothing by itself ya. Tapi ketika itu di-share bersama dengan Passion of Christ menjadi suatu rahmat yang luar biasa, yaitu kekuatan cinta. Mari kita lihat.
He's my all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I'm here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God and the good of people. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to him, that in tenderness and love he has created us, he has loved us, he keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. People are surprised when they see our poor people, when they see our street people and so on. They're surprised. At the same time, they find in Calcutta the warmth. Even when they see the people lying in the street there is that connection, there's that something. If there is only one blanket and there are 10 people, they'll all cover with that one blanket. That's the greatness of love amongst them. Suffering here is much more physical, much more material. But in some other places where our sisters are working, suffering is much deeper and also it's more hidden. You can find Calcutta all over the world if you have eyes to see. Not only to see, but to look. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused the perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. Saya kalau kita lihat kembali pada apa yang tadi Ibu Teresa katakan, ada dua hal yang saya lihat dalam video itu kembali ya muncul dalam konteks tema hari ini. Yang pertama, suffering yang kita share bersama dengan Yesus dalam jalan salibnya akan berbuah rahmat sukacita. Karena kita tahu bahwa yang menjadi pemeran utamanya adalah Yesus. Ya. Maka ketika kita bertemu dengan tokoh utamanya, my hero, ya Yesus Tuhan sendiri, maka kita bersyukur bahwa lewat penderitaan ini aku berjumpa dengan Yesus. Bukan tentang diriku yang malang atau seolah-olah karena pikiran dan perasaannya, aku adalah orang yang paling tidak beruntung karena begini dan begitu. Tidak. Maka ketika suffering itu kita share bersama Passion of Christ, justru penderitaan menjadi jalan untuk mengalami Tuhan.
Dan itu sukacita. Saya bisa melihat ya di sini. Memang sakit itu sakit ya. Kadang-kadang membuat kita tidak bergeming ya. Tetapi Yesus pun juga sama. Ketika dia jatuh ya sakit. Tetapi dia kemudian bangun lagi. Bangun lagi untuk menunjukkan bahwa eh, inilah jalan yang membawa dia kepada apa yang dikehendaki Bapa. Membawa semua kepada joy, sukacita yang tidak dapat diambil oleh apapun. Dan yang kedua, yang tadi dikatakan Ibu Teresa juga adalah uh, the agony of suffering itu ya. Jadi orang yang merasa sungguh-sungguh marah dengan penderitaan mengalami kesepian, merasa alone ya, merasa sendirian. Dan ini yang paling menderita ya, paling membuat orang menderita. Kenapa? Tidak ada lagi yang dapat memahami diri saya, bahkan orang merasa tidak lagi dapat memahami Allah yang membiarkan aku sendirian. Dan inilah agony ya, inilah kemarahan yang paling mendasar. Dalam konteks penderitaan, saya selalu percaya dan selalu menyadari yang tahu betul penderitaan adalah yang bersangkutan. Tetapi ketika yang bersangkutan pun juga menolak penderitaan itu, maka itu yang juga paling menyedihkan ya. Karena apa? Dia sudah menderita dan menolak yang nggak bisa ditolak. Dan inilah suatu perjuangan yang akhirnya membuat dia merasa alone ya. Semuanya senang, tidak bisa bernafas enak. Kenapa saya satu-satunya orang yang paling malang? Kenapa saya satu-satunya orang yang tidak dapat ditolong? Kenapa kalian tidak mencari cara? Itu lalu membuat marah yang membuat orang semakin lonely. Dan ketika orang semakin lonely, orang semakin merasakan aku ditinggalkan Tuhan. Dengan apa? Aku ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana aku menderita. Dan inilah pemahaman orang yang semakin menolak penderitaan sebagai sesuatu yang dapat membawa kita mengalami Allah kalau itu aku share dengan the Passion of Christ. Ini adalah suatu proses yang tidak mudah, tetapi inilah suatu pilihan ya. Inilah suatu yang perlu kita pilih karena itulah yang membawa kita pada suatu tahap yang paling mendasar bagaimana Ibu Teresa di dalam hidupnya sungguh-sungguh menemukan itu. Maka sebagai bahan yang nanti kita bisa sharingkan bersama Bapak Ibu, ini pertanyaan yang saya ajak untuk nanti kita bisa share ya. Apakah aku menemukan melalui dahaga Yesus pada ciptaan menjadi bantuanku memahami tujuan hidupku diciptakan? Di sebelah kiri adalah satu yang jelas yang selalu doakan oleh Ibu Teresa ya. Melalui doa kita mengalami beriman, mengalami iman, mengalami cinta dan seterusnya sampai akhirnya mengalami damai. Tujuan hidupku diciptakan adalah mengalami Allah yang menciptakan aku dan selalu aku mengalami bersyukur bahwa aku diciptakan karena memang dengan melihat dan merenungkan dahaga Yesus, aku tahu tujuan hidupku apa, yaitu tetap bersama Tuhan. Aku diciptakan tetap menjadi miliknya Tuhan. Aku diciptakan tetap mengambil keputusan untuk datang pada Tuhan. Aku diciptakan tetap selalu membawa banyak orang datang pada Tuhan. Dan itulah tujuan hidupku diciptakan. Karena makin banyak orang yang tidak datang pada Tuhan, maka ketika aku datang pada Tuhan, aku pun juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk datang pada Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencoba memahami konteks. Aku pun juga menjadi sarana banyak orang untuk datang pada Tuhan. Lewat apa? Lewat apa yang aku alami sebagai sesuatu yang tidak mudah,
Tetapi dengan ketika aku mengalami itu dengan iman, akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya senang dengan video-video, maka ini video terakhir yang sudah pernah saya sharekan juga di sini. Tapi juga eh, ada tambahan lagi video yang lain. Ya, ini ada 2 video, yaitu eh, seorang anak dan yang seorang yang sudah pernah kita tonton soal Alzheimer ya. Mari kita coba lihat video terakhir ini. Karena video lebih memberikan suatu inspirasi ya. 我不是不要你管，你可以管我，只是你不要什么都管。小孩子也有自己的独立空间，你们大人上完班回来都不想说话，更不要说提起工作。我们小孩子下课之后也需要放松，也需要被理解。那你现在放松了，那你以后就是一个没有用的人。你不要用自己的思维来定义我们的未来，万一你就不能把我们想象的好点吗？我觉得你的教育方式是错误的。我哪里错了？我每次一犯错你就要骂我，你知道这对一个8岁的小孩子有多大的心理伤害吗？那以前爷爷奶奶他们都是这样教育我的呀。但以前的教育方法放在我们小孩上面已经不管用了，我们现在的小孩更多用的管理方式是心理疏通。我以前就是用这种方法，好声好语跟你说，但是你又不改。你看你们班上的同学冉浩怡、李爱璐，别人多优秀。为什么你每次都拿我跟别的同学比？难道你以为我没有优点吗？你看不到我的优点吗？别人也有缺点的吗？为什么你要拿我的缺点和别人的优点比？那这样我怎么比得过吗？爸爸，我首先跟你说个对不起，我也想尊重你，我也不想这样说话，但是我情绪已经积累很久了，我实在是忍不住了。我上网课也很枯燥，也很乏味，我也很累，我也想放松一下，所以我就等爸爸作业做完就不能够敷衍。好吧，那以后爸爸也尽量对你，耐心一点，好不好？好。好了，别哭了啊。 Ini yang No, I kedua don't. I sudah don't pernah want to. nonton. Where's the door? I have. Chill, man. We're in the air. We're in the Who are air. you? Who are you? I don't know you. Hey, chill. What is going on? Where am I? Off of me! Don't touch me! What are you looking at? Go away! What is wrong with you people? Get away from me! Go away! Get away from me! Hey! Get off my husband! Wait a minute! Hold up! Hold up! Hold up! Yes! Honey, what happened? What's going on? What? Go away! What are you looking at? Sit down! Why are you people? Sit down! What is with the people? He has to miss you. I need you guys to help Don't me look at calm me down. like that. Just help me sing. What do we do? Just help me sing. Why you don't point at me? Don't you point at me! You hear me? Sunshine, you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Don't take my sunshine away. Oke, baik. Hari ini full video semua ya. Dari 2 video yang terakhir ini saya mau menutup renungan kita supaya kita punya banyak juga sharing ya. Ini semua peristiwa manusia Bapak Ibu ya. Yang anak tadi pun juga sama. Dan anaknya juga mengatakan, kalau Bapak pulang kerja, Bapak Ibu pulang kerja, ya bisa istirahat. Kenapa saya nggak boleh main gitu ya. Lalu juga dia katakan, dulu dilarang ini dilarang itu, tapi sekarang kami anak-anak sekarang ini butuh komunikasi batin ya. Tidak bisa dikatakan begitu saja ya, perlu dipahami. Dan yang terakhir dia minta maaf ya, maaf saya mengatakan ini semua karena sudah tertumpuk lama ya,
Saya tidak bisa teliti mengerjakan karena saya selalu merasa dimarahi ya, tapi saya akan melakukannya dengan lebih rileks lagi. Anak-anak kita juga dalam arti tertentu mungkin menderita. Karena menderita harus hidup dengan pola pikir orang tua kita ya. Tapi juga ada banyak hal yang memang mungkin mereka juga tidak bisa melihat ya. Karena menderita, karena juga tidak bisa melihat banyak hal. Tetapi apa yang tadi yang menjadi pesannya adalah yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Maafkan. Dan mereka saling berpelukan. Saya pikir ini adalah salah satu bentuk awal bagaimana manusia dapat share penderitaannya dengan Kristus. Kalau kita pernah sungguh-sungguh saling tidak dibandingkan, tidak ditolak, tetapi saling menerima dengan sentuhan dan memeluk satu sama lain. Tidak mungkin bisa share dengan the Passion of Christ kalau kita tidak pernah mengalami dipeluk, tidak pernah mengalami disayang, tidak pernah mengalami sesuatu yang saling memaafkan dan saling menerima dengan segala kekurangan dan kelemahannya dengan saling bersentuhan. Mungkin kita sudah lupa, sudah lama lupa ya dengan dipeluk ya. Dan saya masih merasakan ya, semakin bertambah usianya itu semakin susah untuk memeluk ya. Karena yang dipeluk juga nggak ada. Karena bapak ibu saya sudah meninggal semua ya. Kalau sekarang meluk orang lain dimarahi sama umat mungkin ya. Tapi kalau saya lihat bagaimana kadang-kadang ada anak kecil ya, ketika saya selesai misal, mereka lari ke tempat saya dan saya memeluk saya. Wah, lumayan. Anak-anak kecil bisa memeluk saya, berarti kan saya istilahnya apa? Menjadi inspirasi buat mereka. Tapi ketika mereka datang dan salaman dan memeluk itu, itulah sebenarnya sesuatu yang namanya wonderful gift ya. Jadi kita mengalami tersentuh ya dengan mereka. Coba bayangin Bapak Ibu, ketika ada seorang anak kecil yang setiap kali misa minggu itu ya langsung cari saya dan lari dan meluk saya. Lalu ada juga yang selalu tos setelah misa saya kasih coklat. Jadi dia tahu bahwa kalau saya tos dia kasih coklat. Tapi itu adalah suatu cara kita untuk berkomunikasi lewat sentuhan dari Tuhan. Dan komunikasi itu persis seperti yang video-video yang kedua, ketika semakin kita tidak dapat berpikir, tidak dapat merasa, hanya satu hal yang paling kita akan alami, yaitu memori, kenangan. Dan inilah kiranya yang saya sebut sebagai token of love ya. Jadi rahmat yang terbesar ketika kita sharing hidup, dan terlebih ketika sharing itu sampai juga pada the Passion of the Christ ya. Artinya kita sharing ini karena tujuannya saya juga mau mengalami Allah. Maka kita tidak perlu khawatir ketika kita lupa semuanya karena kita punya satu bahasa, yaitu bahasa yang kita sudah alami. Kalau dalam film tadi adalah lagu ya, You Are My Sunshine. Tapi kita lebih lagi kita punya satu bahasa, yaitu bahasa Kristus. Tuhan, Yesus yang menjadi memori atas semua pengalaman kita. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika seseorang mengalami sentuhan sejak dari kecil atas orang-orang yang ia cintai dan mencintai mereka, maka pengalaman ini adalah pengalaman yang menjadi sarana kita untuk semakin mengalami kehadiran Tuhan. Dan itulah yang diberikan oleh Ibu Teresa dalam pelayanannya, menjadi sarana untuk Yesus melalui dirinya, melalui karyanya, orang tersentuh. Orang mengalami dicintai dan mencintai, dan pada akhirnya orang juga mengalami sukacita. Kata akhir, semua yang kita alami tidak lain adalah sukacita bersama Tuhan. Dan sukacita itu bukan tentang pikiran, bukan tentang perasaan, tetapi tentang kedalaman hidup. Kita mengalami token of love ya. Jadi kekuatan cinta itu sungguh menghidupkan kita, dan itulah yang tidak dapat diambil oleh penyakit apapun. Kita boleh mengalami suatu sakit, tetapi kita punya kebebasan batin dalam batin kita ya, untuk terus menerima Allah dan mengalami Allah sampai sehabis-habisnya. Maksudnya sampai habis hidup kita.
sampai akhir kita sungguh tetap menerima Allah. Dan inilah kebahagiaan sukacita yang paling puncak ya Bapak Ibu ya. Mengatasi semua penderitaan yang kita lalui, kita akan bahagia juga ketika melihat orang-orang yang kita cintai yang melalui seluruh perjalanan yang tidak mudah, entah karena sakit atau apapun, sampai pada titik mengalami damai. Dan itulah the token of love. Damai yang sungguh dari Allah dan membebaskan manusia. Karena tidak ada lagi yang mengikat kita untuk tidak datang pada Tuhan. Terima kasih Pak Win. Demikian sharing dari saya malam ini. Ya, terima kasih Romo. Hari ini kelihatannya saya secara pribadi banyak mendapat rahmat ya dari apa yang menjadi quote ya, atau menjadi mutiara Mother Teresa malam hari ini. Karena selain yang lalu kan biasanya kita kalau mengikuti Yesus itu kan memikul salib Romo, tapi malam ini itu benar-benar luar biasa ya, karena ada satu pandangan baru bahwa memikul salib itu yang kita satukan ya bersama dengan penderitaan Yesus, itu luar biasa Romo. Itu yang pertama Romo. Yang kedua, kebetulan kerabat KKIT Surabaya tanggal 21 dan tanggal 28 kita mau rayakan Love in Action Romo dalam rangka Easter, dan kita akan mengunjungi teman-teman yang ada di paroki lain. Jadi jumlahnya adalah 60 orang, dan saya kira ini berkat juga buat KKIT Surabaya. Nanti saya minta teman-teman sebelum melayani besok itu mendengarkan apa yang Roh mau berikan malam hari ini ya, karena bagi saya ini luar biasa dan bisa kita pakai sebagai kita besok sowan kepada teman-teman yang ada di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Jadi itu yang kita kunjungi adalah keluarga-keluarga, ada yang sakit, ada yang kurang mampu. Nah, semoga kita bisa menyatukan segala dengan penderitaan mereka yang mereka alami, Romo. Dan itu yang saya benar-benar tersentuh malam hari ini ya. Terima kasih Romo Rudi atas kesempatan bisa menggunakan quote itu pada malam hari ini ya, quote ini ya, Mutiara Mother Teresa ini. Oke, itu yang dari saya Romo. Tapi yang pasti silahkan teman-teman membuka suaranya. Saya coba unmute all ya. Silahkan, karena teman-teman sudah bisa membuka mic-nya masing-masing. Ada yang mau sharing atau mau bertanya, silahkan, saya kasih kesempatan. Ini Daniel rasanya sudah siap ini. Mungkin ada yang mau di-sharingkan Daniel dari apa yang dibawakan Romo pada malam hari ini, Dan? Ya, pertama ya terima kasih untuk tawarannya ini. Saya pertama minta maaf karena saya datangnya agak telat tadi. Saya baru pulang kerja. Malam hari ini saya terkesan juga dengan sharing dari Romo Rudi mengenai penderitaan yang kita alami yang dipersembahkan pada kaki Yesus sebagai pengorbanan yang layak, sebagai pengorbanan yang sejati. Ya, saya mengutip dari ayat kitab suci bahwa ibadah kita yang sejati adalah persembahan diri kita seutuhnya. Jadi dari dalam diri kita sendiri kita harus punya kehidupan yang benar-benar murni di hadapan Allah. Ada kata kita banyak melakukan kasih, banyak melakukan perbuatan baik, dan selalu mengikuti kehendak dan firman Tuhan. Itu sudah berarti kita mempersembahkan hidup kita yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, itu kira-kira yang saya tangkap ya. Saya hubungkan dengan satu ayat kitab suci, persembahan hidup kita yang sejati. Ya, itu mungkin
sementara sekian dulu. Mungkin ada yang lain mau menambahi atau melengkapi dari sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Itu Bu Sinta katanya nggak bisa buka audio. Mungkin diketik-ketik aja Bu di bagian bawah. Semoga bisa terbuka ya ini suaranya. Oke, silahkan siapa lagi yang mau sharing ya malam hari ini. Saya silahkan ya. Bu Eli mungkin mau ini. Silahkan Bu Eli. Sudah lama tidak mendengar suaranya Bu Eli. Silahkan Bu Eli, tidak apa-apa. Mau sharing apa sama Romo? Tidak ada ya, oke. Oke, saya kasih Roma Clara ini juga. Silakan Roma Clara yang sudah lama enggak kelihatan ini hari ini nongol Romo. Jadi saya juga senang ya bisa ketemu Oma Clara lagi. Silakan Oma Clara. Selamat malam Mas Vin, selamat malam Romo, berkat dalam. Selamat malam. Selamat malam Bu Oma. Saya memandang Romo ingat Bung Karno waktu baru masuk ke Slipi itu kan potretnya seperti Romo. Dan saya dari tadi mohon maaf Romo, saya ingat Bung Karno benar karena usia saya waktu itu masih remaja ya. Saya akan sharing sebagai lansia, saya mengalami sakit yang macam-macam, tetapi saya pernah mendapat pelajaran dari seorang guru ke saya bahwa sakit itu jangan dirasakan. Kamu harus ingat bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu berjuta-juta kali yang kamu rasakan. Jadi saya kalau merasa sakit, saya seperti yang dengan Romo tadi, saya satukan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus berjuta kali dari yang saya rasakan. Jadi sampai sekarang, seperti kemarin ada satu orang Romo bilang, waktu homili, sakit dikit-dikit gak usah dirasakan. Pokoknya bilang aja, Tuhan sakit saya satukan dengan sakit Tuhan. Itu apa yang akan saya sharingkan pada saudara-saudara sahabat kami di KKIT. Saya kira ada gunanya atau tidak, saya persilahkan. Jadi kalau terutama yang seusia dengan Oma, kalau sakit itu sudah jangan dirasakan, biar aja. Bahwa sakit ini lebih hanya sejuta atau 1/1 miliar yang diderita oleh Tuhan Yesus. Begitu aja Romo, sharing saya. Terima kasih, selamat malam. Sami-sami Oma, matur nuwun. Ya, terima kasih Oma. Sungguh bisa membuat kita kekuatan ya, Oma Clara ya hari ini. Oke, silakan siapa lagi yang mau sharing? Oma Koni, karena Oma Koni ini rasanya menderita Romo karena 2 minggu tidak bisa berjumpa dengan kita Romo. Win, ayo Jumatan ini gitu ya. Padahal kan memang libur ya Romo. Ya mungkin Bu Koni, Oma Koni bisa sharingkan ya kerinduannya itu ya, sehingga dia merasa sudah kalau tidak ketemu seminggu tuh rasanya dia bilang eman ya Win ya. Jumat ini tidak bisa ketemu ya. Jadi saya ngomong luar biasa ya Oma Koni. Silakan Oma Koni. Terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Koni. Jadi memang yang dipertontonkan Romo tadi itu semuanya luar biasa. Dan Mother Teresa itu memang sesuatu figur, sesuatu orang yang luar biasa. Betapa sulit saya melakukannya itu. Tetapi Mother Teresa adalah santa di abad ini. Jadi mestinya kita juga harus bisa. Tadi Win mengatakan bahwa iya memang saya rindu Jumat itu. Waduh nggak ada. Sekali. 2 kali. Iya Bu, saya juga masih di Bali. Ternyata Win hari Jumat kemarin masih di Bali itu. Ya. Terus kemudian yang saya alami ya seperti biasa,
Jadi saya itu kadang-kadang memfokuskan gimana caranya itu melayani orang. Tapi ya masih jauh Romo ternyata. Jauh sekali. Tapi saya akan sharing. Tapi rasanya kalau sharing itu sepertinya kok ya pamer gitu. Jadi saya ini merasa enggak enak juga Romo. Gak apa-apa Oma Koni. Nah, Ya. enak ada yang mewakili saya sudah. Silakan Bu Koni, nggak apa-apa. Iya, jadi saya sharing itu ya. Memang cinta, tapi saya kok enggak seperti yang dialami oleh Mother Teresa. Cinta saya itu kok ya biasa gitu rasanya. Jadi beberapa bulan yang lalu atau minggu kan ini sudah 2 minggu kita nggak ketemu, mungkin bulan. Yang lalu itu saya pernah cerita di sini bahwa itu saya itu kenal sama seseorang yang dituduh dideteksi waktu itu bahwa dia itu menderita kanker di sini, tiroid. Kemudian anaknya leukemia. Ternyata deteksi itu salah. Ternyata dia ini yang namanya Helena itu ibunya, dia itu menderita sakit itu jantung, GERD, kemudian paru-paru juga liver. Jadi yang terakhir itu waktu saya ke rumahnya itu sedang bengkak sekali, perutnya besar sampai pusernya itu transparan, dan kalau ini sudah maksudnya meletus ya sudah kamu habis, itu katanya dokter. Dan juga itu jadi jangan sampai itu sampai meletus. Nah, pada waktu itu saya itu gimana, terus dia bilang ini yang bisa ngobati dokter sudah nyerah karena beratnya dia itu terlalu ringan, beratnya itu kurang sehingga dia itu nggak bisa cairan-cairan di dalam perutnya itu yang di situ mengendap itu semakin besar karena dia minum sudah dibatasi, makan itu tapi beratnya harus tambah. Ya, saya ya bingung bagaimana bisa tambah kalau semuanya dikurangi, nggak boleh banyak. Kalau makan banyak sakit sekali. Nah, penderitaan itu luar biasa, sakit terus. Asal saya WA sakit. Kadang saya telepon gitu, dia teleponnya juga dipakai suami karena hanya punya satu. Jadi terus belakangan dia bilang kalau saya minum obat Sinsay, saya yakin karena paru-paru saya dulu pernah mengeluarkan cairan dan itu bisa kempes, artinya paru-parunya itu sembuh. Tapi dia bilang masih sakit paru-paru. Kalau sakit jantung itu derodok gitu. Dan perutnya itu karena membesar itu jadi wagah, sampai jalan pun nggak bisa. Kakinya kecil gitu. Saya suruh kalau nggak bisa jalan, kamu latihan geser ke kiri ke kanan atau naik atas. Karena kalau enggak masa itu kamu malah lemes, malah sama sekali nggak bisa jalan. Ya dia nurut, tapi saya nggak punya tenaga. Berdiri nggak bisa. Aduh, rumahnya juga kursi satu saja nggak ada. Jadi saya di sana itu saya ngelempoh nggak bisa. Jadi ya berdiri, padahal Romo kadang-kadang ikut saya ajak gitu untuk komuni atau pengakuan dosa gitu. Terus pada saat itu dia bilang kalau ada 2 juta Bu saya bisa berobat. Ke Sinsay itu saya kira itu tantangan saya harus cari uang. Terus saya minta ke sana sini juga, pada itu saya dapat 2 juta. Dia minum. 8 hari habis, harus nyusul lagi. Terus ya gimana? Akhirnya usaha dan dapat. Yang ketiga ini suaminya Lebaran ini dapat 2 juta untuk berobat. Ini sudah tinggi 3 hari ini masih habis. Saya juga harus mikirkan ini. Karena suaminya sudah Ibu jangan terlalu seperti itu. Saya nggak enak. Biar saja kita santai, kalau ada ya kita beli, kalau enggak ya tapi kan kita ngejar Pak. Kalau udah ada uang terus gimana? Obat Sinsay, padahal dia yakin percaya dengan Sinsay itu dia bisa sembuh. Ya itu dia semangatnya itu luar biasa, suaminya begitu. Terus
Ya ini kurang 3 hari saya harus dapat 2 juta. Jadi ya ini ya itu, tapi saya usahakan saya sudah dapat, tapi ya saya kalau minta di teman-teman yang itu sudah saya nggak enak. Itulah sekarang saya jadi memikul seperti itu, tapi yang saya rasakan saya jauh berbeda dengan Mother Teresa. Jauh sekali, saya bukan punya niat untuk Yesus, nah itu. Jadi saya mau terus saya arahkan itu bahwa itu Yesus, itu Yesus. Kok saya belum bisa gitu loh. Terima kasih. Mohon maaf ini. Tanya boleh Matur Romo? nuwun. Ya, Matur terima nuwun kasih Bu Koni. Romo. Ya, Ada Romo. yang mau bertanya, silahkan Bu Feni. Ya, selamat malam Romo Rudi. Selamat malam Ibu. Dari cerita Ibu Koni tadi, kita merasakan betapa menderitanya ibu yang sakit tadi. Yang jadi pertanyaan saya, Romo, kenapa ada yang menderita berat seperti itu? Dan kenapa ada yang sampai usia tua dia baik-baik saja, dia cukup berkecukupan, dia sehat. Nah, itu jadi pertanyaan saya, Romo. Kenapa begitu, Romo? Apakah lebih berbahagia ibu yang sakit tadi? Semenderita itu, apakah dia berbahagia, Romo? Apakah harus berbahagia? Ya, terima kasih Bu Feni. Ya. Ini pertanyaan untuk kita semua ya. Jadi salah satu saya coba masukkannya dalam konteks kitab suci ya Bu Feni ya. Ya. Salah satu hal yang Adam dan Eva, khususnya Adam ya, yang sudah diingatkan oleh Tuhan, janganlah makan buah ini. Karena dia ingin tahu semuanya. Toh. Nah, keinginan tahu itu adalah sesuatu yang kerap membuat kita menderita. Keinginan tahu itu membuat kita itu tidak mengalami. Karena kita ingin tahu sebab akibat ya. Dan itulah cara manusia selalu cenderung hidup. Sebab dan akibat. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Ibu Teresa di sini menunjukkan kepada kita suatu pengalaman iman yang tidak mencari sebab akibat, tetapi mencarinya dalam Yesus. Jadi sudah jelas, mau itu dunianya perang atau mau dunianya damai, bagi Ibu Teresa hanya satu, datang pada Tuhan itulah yang penting. Maka kalau kita melihat peristiwa dalam dunia ini, ada banyak hal yang kita juga tidak tahu. Tetapi manusia ingin tahu. Contohnya tidak hanya soal penyakit ya. Kenapa perang itu sejak zaman kitab suci sampai sekarang masih ada terus? Dan kenapa kalau perang itu kan sesuatu yang karena manusia melakukan ya. Tapi di sini kan penyakit ya. Nah, kalau kita lihat di balik itu semua, penyakit itu kan juga sebenarnya sesuatu kehidupan. Contohnya, kalau kita bicara soal kanker, itu kan ada amubah di dalam tubuh kita. Tuh. Ada sesuatu yang hidup karena tubuh kita memberi ruang untuk itu ya. Contohnya kalau ya seperti kita makan sesuatu. Kita tidak tahu ya, makan sesuatu itu kan kita mengisi ya. Kita mengisi. Dan kita tidak tahu apa yang kita makan akan berdampak apa pada akhirnya. Maka kalau kita selalu mencari kausa efeknya, sebab akibatnya, pasti kita lelah. Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak tahu juga. Contohnya paling sederhana. Kapan kita lahir dan di mana kita lahir dan kapan kita meninggal juga kita tidak tahu ya. Maka kalau kita lihat dalam konteks seluruhnya, mencari tahu itu lebih melelahkan daripada menjalaninya dalam kekuatan iman ya. Maka ketika kita menjalaninya dengan kekuatan manusia, pasti ada batasnya. Siapapun anggota keluarga yang mencintai orang tuanya, pasti lelah ketika orang tuanya dalam kondisi apapun bergantung pada dirinya.
Tetapi Bu Linda dari Padang, mohon maaf ya, saya mau mengambil ceritanya Ibu ya. Saya masih ingat selalu ceritanya Bu Linda tentang Ibu ya. Masih ingat waktu tahun baru, waktu Lebaran atau kapan ya, yang udah lalu ya, saya ingatnya ya. Ketika pembantu semua pulang dan Bu Linda harus menemani sendirian ya, Ibu ya, dengan segala macamnya. Sampai Ibu pernah bercerita bahwa ini pengalamannya luar biasa. Saya menemani ibu saya dengan segala keterbatasannya, bingung, gelisah, capek, tapi sukacita di sana. Karena di sana ada suatu pengalaman di mana saya melewati peristiwa itu dengan iman. Nah, ini yang mungkin Bu Feni ya, yang saya coba. Saya tidak menjawab pertanyaannya Ibu, karena saya tidak tahu juga. Tetapi yang justru kita itu mungkin perlu belajar tentang bertanya, ya. Bukan tentang mengapa, tetapi bagaimana secara kreatif aku melalui menjalankan peristiwa ini yang semakin membuat aku tidak menjauhi Tuhan ya. Maka di sini yang saya lihat dari ceritanya Bu Koni tadi ya, ya tentu bahwa orang yang sakit pasti ingin sembuh ya, pasti. Tetapi juga apakah sembuh itu juga menjadi pengalaman yang membawa seseorang berjumpa dan mengalami Allah, itu keputusan kita. Maka dalam hidup ini kita juga sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, percaya itu tidak hanya sekali, seumur hidup. Maka kalau percaya karena saya sembuh, masih dalam situasi ada kondisi ya. Bahwa percaya sekalipun sakit, itu adalah sesuatu yang keputusan iman ya. Maka keputusan iman itu menyangkut seluruh perjalanan hidup dan perjalanan sakit dan sehat, jatuh dan bangun. Maka sebenarnya keputusan iman itu adalah suatu sikap yang kita lakukan untuk tetap hidup di dalam iman itu. Maka kalau kita hidup di dalam keputusan kita sebagai seorang beriman, yang paling menentukan adalah di saat terakhir. Kita sudah seumur hidup percaya pada Tuhan, jangan sampai terakhir kita nggak percaya pada Tuhan. Itu kan sedih ya, bahwa kita percaya pada Tuhan dengan berjuang, tapi kok saat terakhir kita kehilangan itu. Nah inilah kuasa jahat. Kuasa jahat selalu ngincar kita supaya pada saat-saat terakhir kita semakin menolak Allah. Justru inilah yang Ibu Teresa katakan, suffering shared with the passion of Christ. Itulah indah, rahmat yang indah. Karena disitulah kita selalu bersama Tuhan. Dan suffering itu ada akhirnya, yaitu ketika dunia selesai. Justru indahnya adalah ketika sebelum dunia selesai, kita mengalami krisis terus dalam suffering. Dan itulah pilihan keputusan iman, bukan tentang pertanyaan bagaimana aku bisa sembuh atau bisa melewati ini, tetapi bagaimana menjalani ini sebagai suatu jalan mengalami Tuhan. Semoga tidak membingungkan Bu Feni, tapi saya juga tidak tahu bagaimana menjawab mengapanya. Yang saya tahu hanya satu, Bu. Suffering itu ada akhirnya. Tetapi kalau kita mengakhiri bersama Tuhan, lebih indah. Terima kasih, Romo. Demikian, Bu Feni. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bu Feni, juga Romo ya. Saya kalau di close up, gundulnya ketok ya. Pantes kok, Romo. Lebih terang. Kinclong. Yang luar biasa itu tujuan, misinya, dan apa itu namanya, wujudnya Romo. Semoga terkabul. Ya. Bu Linda mau sharing ya? Ya, silakan Bu Linda kalau mau sharing, Bu Linda ya. Iya, terima kasih. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu semuanya. Cuma ingin berbagi KKIT Padang pada awal April yang lalu
kami mencoba setelah adorasi, lalu kami melakukan kunjungan kepada yang sakit. Jadi saat itu kebetulan yang pimpin adorasi adalah Pastor Beni Margono. Lalu kami bersama pastor dengan 2 kendaraan kami mengunjungi 2 rumah. Di rumah yang pertama itu ada anak dan ayahnya yang menderita, di mana ayahnya sudah stroke dan hanya tertidur saja di atas tempat tidur, dan anaknya juga wanita, namanya kebetulan sama dengan saya, Linda. Dia sudah menderita, bisa dikatakan depresi lah. Depresi sudah sekitar mungkin 20 tahunan. Di rumah itu hanya ada satu yang menjaga ayahnya dan sekaligus juga membantu melihat yang depresi tersebut. Misalnya memberikan makan dan lain-lain. Singkat cerita, kami datang bersama dengan Pastor Beni Margono, lalu kita coba berdoa dulu di tempat sang Bapak yang sudah tergeletak, lalu berkomunikasi sebentar, seperti biasa. Bapak juga cukup senang dikunjungi, ada yang mendatangi, ada yang peduli, ada yang datang terutama untuk berdoa bersama dia. Lalu kami pindah ke ruangan sebelah, di mana di situ Linda tertidur saja di lantai dan menutup mukanya dengan bantal. Selalu begitu. Dia setiap kita datang, dia selalu menutup mukanya dengan bantal. Lalu kita datang, mencoba mendekati dengan berbagai cara, membelai-belai dulu kepalanya dengan sedikit was-was juga. Lalu bicara pelan-pelan, mengatakan, Linda, kami datang, kami sangat mencintai kamu, kami menyayangi kamu sungguh berarti bagi kami. Lalu pelan-pelan nanti dicoba untuk menurunkan bantal. Linda, kita turunkan bantalnya ya. Linda ini cantik. Jadi beberapa orang itu ya memberikan kata-kata yang positif kepada Linda. Singkat cerita, lalu kita mengatakan kepada Linda, Lin, ini ada Romo Beni Margono, kita akan yang datang dan kita akan berdoa bersama ya. Dia yang dari tergolek, yang selalu kami datang beberapa kali dengan posisi tergolek, saat itu tiba-tiba duduk, bangkit, berdiri. Jadi dia tiduran tuh di lantai, Romo dan Bapak Ibu. Dia mulai duduk, lalu dia bangkit berdiri, dan itu cukup mengagetkan saya luar biasa. Saya pikir dia mau lari begitu, karena ini kan orang yang depresi ya, saya takut dia tidak terkontrol lalu dia mau lari. Ternyata tidak, dia duduk berjalan begitu, duduk berdiri berjalan, lalu dia ambil posisi duduk di kursi satu kursi yang ada mejanya. Nah di situ dia lalu minta minum kepada home care yang mengasuh papanya juga, menjaga papanya, lalu diberikan minum. Setelah itu kita coba lagi bicara pelan-pelan. Linda tidak pernah mau berbicara, belum mau berbicara. Tapi dia duduk dan kita ajak Lin, kita berdoa ya, kita berdoa sama-sama, ada pastor yang mimpin. Dan dia mau. Itu sampai akhir doa dia duduk tenang, walaupun pandangan masih tetap kosong, tapi bagi kami yang datang mengunjungi beberapa kali, itu surprise yang luar biasa. Linda itu memberikan ada ya satu reaksi yang lebih positif. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bingung, putus asa. Ini setiap orang kita datang tetap begitu, kita datang lagi masih begitu, kita datang lagi masih begitu juga. Tapi kemarin terakhir kami datang di awal April, ternyata Linda menunjukkan situasi yang lebih baik kepada kami. Lalu itu semua teman-teman mungkin ada berenam kami datang dan semua mengatakan ini sungguh luar biasa. Tuhan benar-benar melalui Pastor Beni ya, semua
berkomentar seperti itu, Linda lebih menangkap reaksi yang positif dari kedatangan kami. Semoga nanti bulan depan Linda masih tetap mau seperti itu. Kita tidak bisa berharap banyak, ya, tapi mudah-mudahan seperti itu. Lalu pergi ke rumah yang kedua, ini juga luar biasa. Selama kami datang, Ibu Maria Goretti, seorang ibu umur sekitar 60 tahunan lebih lah, 65 mungkin, dia tidur, tidak mau bicara sama sekali, dan mungkin juga ada depresinya. Pada saat kami datang, kami sudah berkali-kali juga datang dan selalu berdoa. Doa harian Bunda Teresa dan beberapa macam doa yang di kertas itu kita doakan bersama-sama. Tapi saat itu, Romo Beni juga masih ikut kita. Kita berdoa bersama-sama, doa yang sama, lalu ditambah dengan doa dan berkat dari Romo Beni Margono. Yang terjadi terakhir adalah Ibu Maria Goretti itu, saya keluar yang paling terakhir. Teman-teman sudah keluar semuanya. Karena saya paling dalam berdiri, akhirnya saya harus keluar yang paling terakhir. Dia, sewaktu saya salaman, dia menggenggam tangan saya, tidak melepaskannya, lalu dia buka mulut dan bersuara. Dia tanya, Linda, itu pastor siapa? Katanya. Saya kaget, sungguh-sungguh saya kaget. Ini benar dia yang bicara apa tidak? Suaranya jelas, walaupun sedikit pelan. Mulai saya jelaskan, ini adalah Pastor Beni Margono, bla 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 bla. Sekarang dia tugas di paroki katedral. Tapi Ibu Maria Goretti yang mulai buka mulut itu adalah apa ya? Sungguh-sungguh luar biasa yang terjadi bagi kami dan bagi juga adik Ibu Maria Goretti yang mengurus dia selama ini. Semua teman juga luar biasa, kita ini bukan hanya manusia, tapi ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Panjang Ibu Maria Goretti bertanya dan bercerita dengan saya, siapa pastor itu, di mana tinggal, karena saya katakan, ini pastor aslinya dari Padang, saya bilang. Dia tabisan baru usia 60 tahun, saya ceritakan juga sedikit pastor itu, dan dia berbicara panjang dengan saya bertanya. Dan saya keluar yang paling terakhir, teman-teman sudah menunggu di parkiran. Itulah yang bisa saya sharingkan hari ini untuk kunjungan kami yang di awal April dari KKIT Padang. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, terima kasih Bu Linda. Ya, luar biasa Bu Linda ya, bisa menjadi motivasi untuk kami ya, untuk selalu setia ya mengunjungi ya, karena meskipun rasanya tidak ada respon gitu ya, tapi Bu Linda tetap setia, itu yang luar biasa ya. Oke,